kuliah pengantar sosial informasi tentang reverse Excel. Ya, di reverse Excel ini saya akan membahas tentang fungsi string, logika if, dan fungsi lookup maupun VLOOKUP. Ya, oke. Di fungsi string gitu ya, kita tahu sendiri di fungsi string ada 3 rumus, fungsi left, right, dan mid. Ya, dimana fungsi ini digunakan untuk mengambil karakter huruf atau tanda baca gitu ya, dengan ditampilkan berupa karakter yang diambil dari hasil teks gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya adalah left, text, dan number karakter. Sebagai contoh di sini saya mau mengambil karakter istilah dari B2 yaitu name. Saya mau mengambil 4 karakter dari angkatan. Ini sebagai contoh di sini fungsi left gitu ya. Kemudian di fungsi right pun juga sama. Fungsi right ini mengambil karakter dari sebelah kanan. Jadi diambil berapa karakter yang kita mau ambil dari sebelah kanan. Rumusnya pun juga hampir sama sintaksnya gitu ya. Right, text, dan berapa karakter yang diambil dari sebelah kanan. Fungsi berikutnya di fungsi string adalah fungsi mid. Nah, fungsi mid ini memang agak berbeda sedikit dengan fungsi right dan left gitu ya. Jadi dimana sintaknya adalah mid, kemudian ada text start, kemudian ada number karakter. Jadi start number karakter ini dihitung dari sebelah kiri. Kita mau mengambil karakter keberapa gitu ya, dihitung dulu. Kemudian dari start number itu kita ambil berapa karakter. Nah, ini contoh di sini saya mau mengambil fungsi mid untuk jurusan ada di tengah, kodenya ada di 2011, ini contoh 21.039. Saya mau mengambil kode yang di tengah yaitu 2, yaitu rumusnya adalah sama dengan mid di C4 gitu ya. Contoh gitu ya, diambil 5 dan 3 karakter yang ada di situ. Jadi yang ada di rumus mid. Berikutnya saya nanti juga akan mencontohkan tentang fungsi logika if gitu ya. Di fungsi logika if ini ada beberapa, ada if tunggal gitu ya. Dalam penjelasan kita di fungsi logika if menjawab pertanyaan di mana pertanyaan ini dapat syarat untuk menjawabnya gitu ya. Jadi secara garis besar saya bagi menjadi 4 gitu ya. Jadi saya membagi menjadi 4. Ada fungsi if tunggal di mana kita memiliki minimal 2 kondisi gitu ya. Jadi di contoh yang saya berikan di if tunggal ini ada 2 ketentuan atau 2 kondisi. Jika nilainya lebih besar daripada 65 gitu ya, atau 75 ya, dia dinyatakan lulus. Jadi jika syaratnya ini, jika nilainya lebih besar sama dengan 75, maka dia dinyatakan lulus. Jika di bawahnya, dia dinyatakan tidak lulus. Jadi saya punya 2 kondisi. Untuk menentukan jumlah if sendiri gitu ya, tergantung dari jumlah banyaknya kondisi. Kalau kondisi kita punyanya 2 gitu ya, berarti n-1 dari kondisi, yaitu jumlah if-nya adalah 1 ya. Ini sebagai contoh, ini if tunggal. Jadi dimasukkan adalah if teksnya berapa, logical testnya. Jadi di fungsi logical test itu nanti kita harus menggunakan operator lebih besar sama dengan, kemudian sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan gitu ya. Jadi kalau fungsinya numerik kita tidak perlu menggunakan petik. Jadi kalau fungsinya tipe datanya angka gitu ya atau numerik, dia tidak perlu menggunakan tanda petik. Oke, itu yang di fungsi if tunggal yang nanti saya akan contohkan. Kemudian if majemuk atau if ganda, atau yang dikenal dengan if di dalam if. Jadi kita memiliki kondisi yang lebih dari 2 gitu ya. Jadi contoh di sini adalah if saya punya ketentuan jika jurusan terisi A, maka dia ditempatkan di IPA. Ini adalah kondisi yang pertama. Jadi jika jurusannya A, maka dia akan ditempatkan, outputnya adalah IPA. Kondisi kedua adalah jika jurusan terisi B, maka dia ditempatkan di IPS. Dan kondisi ketiga adalah jika jurusan terisi C, dia ditempatkan di kelas bahasa. Gitu ya. Jadi kita punya 3 kondisi. Jadi yang saya jelaskan, jika 3 kondisi, berarti untuk menentukan banyaknya if adalah kondisi dikurangi 1. Berarti jumlah if yang kita perlukan dalam kasus ini adalah jumlah if-nya adalah sebanyak 2 if.
Oke, ya if majemuk. Nah, berikutnya adalah if gabungan antara if, or, dan if and gitu ya. Jadi kalau kita lihat di pernyataan, jadi di logical testnya ada dua kondisi, pernyataan 1 dan pernyataan 2. Jika kita gabungkan dengan logika and, jadi logika and ini kedua pernyataan harus terpenuhi gitu ya, atau bernilai benar. Dia akan menghasilkan outputnya adalah true jika kita menggunakan logika and. Kemudian jika kita menggunakan logika or, ya, jika salah satu pernyataan saja terpenuhi, ya, dia akan bernilai benar atau true. Jadi kalau pernyataan satunya, ini kita masuk di logika n, pernyataan satunya benar terpenuhi, pernyataan duanya tidak terpenuhi, logika n-nya adalah false. Sedangkan logika or-nya adalah true, karena salah satu saja terpenuhi, logika or-nya adalah true. Dan seterusnya seperti itu. Ya, kita sudah seperti kita lihat dalam tabel yang ada di slide saya. Kita juga akan contohkan nanti di Excel. Oke, berikutnya adalah tentang contoh gitu ya. Jadi ini contohnya if and logical 1, pernyataan 1, pernyataan 2 gitu ya. Nilainya apa, kemudian bernilai benarnya apa, dan bernilai salahnya apa. Gitu ya. Oke, nanti saya akan contohkan di Excel. Oke, ini pun juga sama, if or gitu ya. Jadi kita menuliskan rumusnya adalah if or pernyataan pertama atau logical 1, logical 2 dan seterusnya, bernilai benarnya apa dan bernilai salahnya apa, bernilai false-nya apa. Oke ya, Anda bisa lihat yang ada contoh di bawah ini. Oke, berikutnya adalah saya akan membahas tentang fungsi VLOOKUP. Jadi fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk pencarian nilai dari suatu tabel. Jadi kita punya beberapa tabel kunci gitu ya, yang referensi. Jika kita menggunakan VLOOKUP, gitu ya, jika kita menggunakan VLOOKUP berarti tabel array-nya disusun secara kolom, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita pecah rumusnya lookup value, tabel array, kolom index, dan ring lookup. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita menggunakan rumus VLOOKUP, berarti di sini adalah kolom indeks. Dia kolom indeks keberapa? Contoh tatanan untuk tabel array, kita bisa lihat di tab di sini, gitu ya. Kita lihat untuk kapan kita menggunakan VLOOKUP maupun lookup, kita bisa lihat dari header, gitu ya, headernya. Jadi ini header ditata secara kolom A, kolom B, contoh seperti itu. Kode dan nama prodi disusun secara kolom, sehingga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian kolom indeks adalah kolom indeks keberapa. Kalau kita mau ngisi nama prodi, berarti kita ada di kolom indeks ke-1 dan diisi adalah kolom indeks kedua. Kemudian untuk rank lookup, metode pencarian dalam sumber yang bernilai true atau 1 atau false, null atau exact, biasanya ada di informasi ada di rumus VLOOKUP ya. Nah, berikutnya adalah penggunaan rumus VLOOKUP. Hampir sama, yang membedakan adalah di penataan tabel array, gitu ya. Jadi kita kalau lihat tabel master di sini ada kode dan prodi di headernya, gitu ya. Dia disusun secara baris 1 dan baris 2 seperti itu, sehingga kita menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP. Secara umum sama, yang membedakan adalah ketika kita menggunakan VLOOKUP, di sini akan muncul row index number. Jadi row index number pada tabel array yang ini itu adalah baris keberapa yang kita mau isi. Kalau di sini kita mau isi prodi di tabel master atau di tabel array, di sini prodi, nama prodi itu ada di baris kedua, baris ke-1, baris kedua, seperti itu. Itu adalah materi yang saya akan bahas di Microsoft Excel ya, di refresh Excel ini. Oke, saya akan contohkan gitu ya, mulai dari fungsi string. Ini kita fungsi string, hapus dulu gitu ya. Saya mau menentukan, saya mau mengambil, jadi di Excel ini saya mau mengambil, kalau kita pecah, ini adalah NIM gitu ya, contoh NIM 2019-210001 ya. Saya akan mengambil angkatan, urutan daftar, dan jurusan. Kalau kita lihat di sini, angkatan itu adalah 4 digit. Dari sebelah kiri, ini adalah menunjukkan angkatan. Kemudian urutan daftar itu adalah 4 digit juga dari sebelah kanan.
sedangkan jurusan adalah satu digit yang di tengah. Oke. Saya akan langsung masukkan rumusnya sama dengan left. Ya, teksnya adalah ini. Bisa lihat di sini teks. Kemudian number karakternya adalah, ya, kalau mau ngambil angkatan berarti ada 4 karakter yang saya ambil. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Yang perlu Anda perhatikan di sini tipe datanya numerik, di Excel dipisah perataannya secara otomatis numerik, oleh Excel dipisah ke arah sebelah kanan. Sedangkan untuk tipe data teks atau general dia ada di sebelah kiri. Ketika kita menggunakan rumus string, apapun tipe data numerik, dia secara otomatis akan berubah menjadi tipe data teks atau dia akan rata ke sebelah kiri. Ya, ini 2019-nya sudah tipe datanya adalah tipe data teks general. Saya scroll ke bawah untuk mengcopy. Ya, 2019, 2018. Oke, berikutnya adalah saya mau mengambil 4 karakter yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita lihat, berarti kita menggunakan rumus right, ya, kemudian teks, saya ambil 4 karakter dari kanan, 1, 2, 3, 4 karakter. Kebetulan sama-sama 4 karakter, baik angkatan maupun urutan daftar. Oke, ya, dia juga akan rata ke kiri, artinya 001 ini adalah tipe datanya adalah tipe data teks. Coba ke bawah. Nah, untuk jurusan, gitu ya, untuk jurusan karena karakter yang diambil adalah yang di tengah, gitu ya, berarti saya menggunakan fungsi string mid sama dengan mid, ini ya. Kemudian saya teksnya dengan ini. Nah, di sini ada teks, start number, dan number karakter. Saya berikan koma. Startnya gimana? Start mulai dari sebelah kiri. Saya mau mengambil di angka 2 di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saya startnya mulai dari 5. Saya kasihkan 5 di sini. Kemudian berapa karakter dari 5 ini yang saya mau ambil? Kebetulan 1 karakter yang saya ambil, yaitu angka 2 saja. Kurangnya, jadi di sini akan muncul angka 2. Oke, saya copy ke bawah. Udah, ini harusnya muncul. Di sini angkanya adalah angka 2. Ini saya ulangi. Number 5,1. Karakter yang saya ambil. Oke, jadi saya ulangi, tadi rumusnya adalah mid, A2 adalah teksnya, 5, 1, 2, 3, 4, 5, diambil 1 karakter. Oke. Itu adalah penggunaan rumus string, ya. Nah, oke. Ini adalah rumus fungsi-fungsi string, left, right, dan mid, ya. Oke, saya lanjutkan untuk fungsi logika if. Nah, di sini saya ada contoh fungsi logika if. Di sini ada kondisi yang saya buat, saya ketentuan, ada keterangan di sini. Jadi status ini akan mengikuti ketentuan yang logika if yang ada di sini. Ya, contoh. Saya punya 2 kondisi. Jika lampunya merah, maka statusnya akan berhenti. Jika lampunya kuning, maka statusnya di sini akan hati-hati. Saya punya 2 kondisi, berarti jumlah if-nya dikurangi jumlah kondisi, yaitu jumlah kondisinya 2 dikurangi 1, berarti jumlah if-nya cuma 1. Oke, saya coba menggunakan rumus fx yang ada di sini, insert function, klik. Saya nggak ngetik, gitu ya, klik if. Nah, di logical testnya saya ambil di sini, klik A2, gitu ya, dan di A2 di sini. Di logical test ini yang tadi saya sampaikan wajib menggunakan operator sama dengan, lebih besar, lebih kecil, ya, lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Kebetulan di sini saya menggunakan sama dengan, gitu ya.
apakah A2 sama dengan, saya gunakan petik karena tipe data teks merah, ya. Dia sudah keluar hasilnya di sini true. Jadi yang diuji di logical test adalah apakah A2 sama dengan merah. Jadi kebetulan di sini true, gitu ya, benar, A2-nya merah. Kalau jawabannya true, yang dieksekusi merah, berarti true-nya adalah berhenti. Jika bukan merah, berarti dia dianggap adalah hati-hati. Dia akan mengeksekusi karena di sini bernilai true, berarti yang dieksekusi outputnya adalah yang true, berhenti. Oke, klik oke. Oke, saya scroll ke bawah. Itu jika kita memiliki dua kondisi atau dua ketentuan, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan ditanyakan, apakah saya harus menggunakan, saya buka lagi rumusnya, apakah di sini harus merah, Pak? Gitu ya. Nah, saya bisa hapus semua. Tadi saya menggunakan logical test yang berwarna merah. Sekarang saya akan coba logical test di sini sama dengan saya menggunakan warna kuning. Apakah bisa? Karena di sini kok merah, kok di sini kuning gitu. Tidak ada masalah. Yang kita harus perhatikan adalah logical test yang ada di sini. Kalau kuning, berarti ketentuan di sini adalah bernilai benarnya kuning adalah hati-hati. Jadi tidak selalu di sini merah, berarti di sini harus tulis merah. Tidak selalu seperti itu, gitu ya. Jadi kita boleh kuning, tapi kuning ini bernilai benarnya apa? Value if true-nya kita harus perhatikan yang ada di sini, gitu ya. Ketika diuji, gitu ya, saya tulis dulu di sini, kalau tidak berarti berhenti. Kita uji sekarang, A2. A2 adalah merah. Merah sama dengan kuning, berarti dia jawabnya adalah false. Berarti nanti outputnya adalah yang diambil adalah di sini, bernilai false. Dia akan keluar di sini adalah berhenti. Jadi tidak ada masalah kita mau coba merah dulu maupun kuning yang ada di sini. Oke, saya klik oke. Saya copy ke bawah pun juga hasilnya juga sama gitu ya. Yang perlu diperhatikan yang kedua adalah tulisan ketika Anda mengetik. Di sini saya kasih, jika saya kasih spasi di sini, jika saya kasih spasi di sini, dia hasilnya akan berhenti. Kenapa kok hasilnya berhenti gitu ya? Jadi yang saya sering temui pada waktu di kelas gitu ya, kenapa kok ini kuning berhenti padahal rumusnya sudah benar gitu ya. Kalau kita lihat rumusnya di sini, Anda perhatikan di sini, kuningnya tidak ada spasi. Jadi saya batasi tanda petik yang ada di kuning itu tanpa spasi. Petik kuning petik ya tanpa ada spasi. Sehingga ketika kita cek di sini, kenapa kok kuning dia berhenti? Harusnya dia kuning adalah statusnya adalah hati-hati. Anda cek di sini ternyata kuningnya ada satu karakter spasi. Karakter spasinya ada satu. Nah, itu yang Anda harus perhatikan khusus ketika Anda menggunakan logika if. Jadi pastikan bahasanya ketika data Anda ini benar-benar tidak ada spasi atau dalam pengetikannya sudah benar. Oke, saya berlanjut if majemuk gitu ya. Jadi di if majemuk ini angkatan dan jurusan. Jadi saya punya keterangan lagi di sini ketentuan jika satu di sini yang jurusan tadi di tengah, karakternya di tengah itu adalah D3 TK ya untuk jurusan 2 dan seterusnya sampai dengan 4 adalah D3 akuntansi. Sedangkan angkatan untuk 2019 kita anggap sebagai maba. Jika itu adalah 2018 berarti dianggap adalah mahasiswa lama atau malam. Berarti saya punya dua kondisi. Sedangkan jurusan tadi kita punya 4 kondisi. Ya. Jadi kalau dua kondisi if-nya 1, sedangkan kalau 4 kondisi berarti if-nya berjumlah 3. Gitu. Oke. Sama dengan saya pakai fx lagi ya. If oke. Jadi if di sini karena saya mau mengambil 4 karakter di sebelah kiri, berarti saya ketikkan left
rumusnya live tadi berapa karakter, saya hitung 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian saya berikan sama dengan wajib di logical test, ada operatornya. Saya berikan di sini, saya kasih petik karena tipe datanya sudah berubah, gitu ya, 2019 ya. Jika left dari A9 ini yang 4 karakter adalah 2019 menghasilkan output 2019, maka kita anggap sebagai maba. Jika tidak, maka dianggap sebagai mala atau mahasiswa lama. Ini akan muncul, oh benar di sini 2019. Titik. Anda balik dulu di sini 2018 dulu juga boleh, tidak ada masalah seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk penentuan jurusan. Jadi saya penentuan jurusan ini if-nya ada 3 dan menggunakan rumus fungsi string if dan mid seperti itu, gitu ya. Oke, saya perhatikan lagi fx kemudian if. Oke, saya masukkan logical testnya mid A9, start number 1, 2, 3, 4, 5, 5, kemudian koma, 1 karakter yang saya ambil, jangan lupa diberikan operator, menghasilkan 1 dulu, ya, atau 4 dulu juga boleh. Kalau 1, di sini kan false, gitu, tidak ada masalah. Saya fokusnya di sini. Kalau di sini 1, berarti bernilai benarnya 1 apa? D3 PK. Oke. Karena saya menggunakan if lebih dari 1, pastikan untuk menambah if baru lagi, kursornya ada di value if false. Pastikan kursornya ketika kita akan menambahkan if lagi, ketika menggunakan function argument, gitu ya, kursornya ada di sini. Kemudian saya arahkan di sebelah sini untuk membuka jendela function argument yang baru. Klik, dia akan keluar baru lagi, jendela baru. Di sini akan tambah if lagi. Saya ulangi lagi, rumusnya adalah mid yang kedua, A9, 5,1 sama dengan 2, saya kasih petik 2, gitu ya. Kalau 2 berarti bernilai benarnya apa? Di sini saya lihat S1M. Oke, sekarang kita if yang ketiga, pastikan kursornya, kita mau menambah lagi, kursornya ada di value if, pastikan kursornya di sini, kemudian kita buka jendela baru lagi, klik if di sini sebelah kiri. Klik, akan muncul di sini. Oke, saya tambahkan lagi sama mid, gitu ya, A9,5,1 sama dengan 3, ya. Kalau 3 berarti apa? Ya, 3 berarti S1. Jika bukan ke 1, kedua, dan ketiga, berarti dia dianggap sebagai D3. Klik oke. Ya, 2, S1, scroll ke bawah. Oke, 1 untuk D3BK, S1A, dan D3. Itu adalah pemanfaatan rumus if dengan fungsi string. Oke, berikutnya fungsi logika AND dan OR, gitu ya. Jadi saya punya beberapa kondisi di sini. Oke, saya akan tambahkan, gitu ya. Saya gunakan dulu untuk logika AND tanpa if, logika AND dan OR sama seperti dengan pernyataan tadi saya di sini. Ini saya tunjukkan di slide-nya tadi. Ini ya, saya akan menguji pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Ya. Nah, di sini logika N-nya adalah sama dengan, boleh ketik, boleh pakai function, gitu ya. Logical test 1 A2 sama dengan panas, ya, koma, logical test kedua, pernyataan kedua, kondisinya sehat, gitu ya, sama dengan batuk. Nah, di sini oke ya, keterangan logika N, panas dan batuk, B2-nya batuk, jadi panas dan batuk itu berarti indikasinya adalah PDP. Seperti itu. Di sini false. Jadi ketika kita uji, apakah A2 sama dengan panas?
nilainya adalah true. Sedangkan B2, apakah B2 sehat sama dengan batuk? False. Berarti kalau logika N, kedua pernyataannya harus benar, baru dia bernilai true. Kalau salah satu saja salah, dia dianggap sebagai false. Kita bisa buka di sini, cek A2 sama dengan panas, benar. B2, apakah sama dengan batuk? Salah. Di sini B2-nya adalah sehat. Jadi nilainya adalah false ketika menggunakan fungsi logika N. Kita scroll ke bawah. Nilai benarnya cuman yang di fill sel A3. Apakah A3 sama dengan panas? Tidak benar. Apakah B3 sama dengan batuk? Iya benar. Berarti dia bernilainya adalah true. Itu adalah fungsi logika N. Sedangkan logika OR yang tadi saya jelaskan, jika salah satu saja pernyataan suhu atau kondisi ini terpenuhi, maka dia bernilai true. Ya, sama dengan, sekarang coba pakai yang function, OR, gitu ya, logika OR. Di logika OR di sini, jika pernyataan pertama A2 sama dengan panas, ya, dan logical kedua kondisinya sama dengan batuk, gitu ya, batuk. Di sini true, di sini false. Karena salah satu saja terpenuhi, maka dia bernilai true. Itu adalah logika OR. Kita scroll ke bawah. Ya, hasilnya adalah true. Jika panas, sehat, dia bernilai true karena panasnya terpenuhi. Dengan panas batuk juga true karena dua-duanya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi dua-duanya, dia false. Dan jika terpenuhi salah satu, batuk saja, dia bernilai true. Itu adalah fungsi logika AND dan OR. Nah, sedangkan penggabungan logika if AND dan if OR, ya, saya akan contohkan di sini. Jika kondisinya adalah panas, suhunya panas, dan kondisinya batuk, hasil outputnya adalah, indikasinya adalah PDP. Jika tidak, maka dia dianggap sebagai ODP. Seperti itu indikasinya. Oke, saya akan masuk di sini if lagi. Saya masukkan di sini and, ini ya, di logical testnya A2 sama dengan panas, koma, logical test kedua, pernyataan kedua, B2 sama dengan batuk, ya, batuk, tutup kurung, ya, cukup karena sudah ada fungsi operatornya. Bernilai benarnya apa? Jika panas dan batuk, berarti dia dianggap sebagai PDP. Sedangkan jika tidak terpenuhi di logika N, dua pernyataan ini dipenuhi, berarti dia dianggap sebagai ODP. Nah, klik OK, dia akan muncul di sini. Kenapa ini kok sebagai ODP? Karena dia panas, benar, true, sehatnya salah, tidak terpenuhi. Maka dia dianggap sebagai ODP. Kita scroll ke bawah. Nah, nilai benarnya adalah true yang PDP saja. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk yang logika if gabungan dengan OR, ya, biar sama penulisannya if, ya, kemudian saya ketik OR, ya, A2 sama dengan panas, kemudian koma, B2 sama dengan batuk, ya. Oke, maka nilai benarnya apa? PDP maupun ODP. Nah, agak berbeda dengan di OR, gitu ya. Jika salah satu aja, jika suhunya saja yang panas atau kondisinya saja yang batuk, dia sudah dianggap sebagai PDP. Berbeda dengan kondisi N. Harus kedua-duanya, harus panas dan batuk, baru dia dianggap sebagai PDP. Oke, bentar. Oke, ada kesalahan. Oh, sorry. Saya logika if, saya coba ulang. Logika if, or, ini ya.
ini sama dengan panas, balik tadi logikanya, rumusnya yang salah, ya saya ulangi, kemudian batuk, kurung adalah PDP, sedangkan jika tidak, nah, walaupun kondisinya sehat, tidak batuk, tapi dia panas, dia dianggap sebagai PDP. Ya, walaupun dia normal, dia normal, pilek, dia dianggap sebagai ODP. Ya, hanya ODP saja. Normal suhunya, tapi dia batuk, dia dianggap sebagai PDP. Itu adalah rumus fungsi logika AND dan logika OR dikasihkan dengan logika I. Oke, next saya akan membahas tentang fungsi lookup. Ya, saya jelaskan di slide fungsi lookup. Ini ya, fungsi lookup. Kita coba dengan fungsi VLOOKUP. Nah, ini contohnya ada di sheetnya lookup. Gitu ya. Saya mau mengisi ukuran hasil dan layar hasil. Gitu ya. Ukuran hasil saya mengambil dari tabel 1, sedangkan layar hasil saya mengambil dari tabel 2. Yang menggabungkan tabel 1, 2, dan 3, jika kita lihat tabel 3, untuk isian ukuran hasil, saya melihat di sini ukuran. Ukuran ini adalah yang sebagai lookup value-nya. Ini yang disebut dengan tabel array, dan nanti kita mau mengisi kolom keberapa. Saya langsung saja, saya pakai function VLOOKUP. Lookup value-nya, saya klik yang di sini. Jadi lookup value itu tidak menggunakan operator sama dengan lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Lookup value hanya dicocokkan saja. Intinya, kemudian ada tabel array. Klik di sini tabel array. Jangan lupa tabel array wajib di absolute. Jadi kursornya di sini, kemudian Anda tekan tombol di keyboard F4 satu kali. Klik. Jadi dia absolute. Kenapa perlu di absolute? Karena ketika kita mengcopy hasilnya ke bawah, rumus di bawah, tabel array ini tidak bergerak. Oke, kolom indeks ukuran hasil ini ada di mana? Gitu ya. Ada di kolom indeks berapa? Ini kolom indeks pertama dan ini kolom indeks kedua. Jadi saya tulisnya di sini dulu. Perhatikan di sini false untuk exact match sama dengan false. Ini ya saya isi false. Oke, oke. Nah, ini adalah hasilnya. Dia mengambil mencocokkan 21 berarti 21 in, 29 berarti dia 29 in. Oke, berikutnya adalah untuk tabel 2 gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini saya sengaja kasih warna headernya adalah fieldnya adalah berwarna berbeda supaya kita menentukan VLOOKUP dan VLOOKUP-nya lebih mudah gitu ya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan, kemudian saya masuk pakai rumus function saja. Nah, di sini ini yang menjadi kuncinya lookup value. Hubungkan antara tabel 3 dengan tabel 2. Oke, tabel array-nya adalah yang ini. Oke, jangan lupa di F4. Kemudian row indeksnya adalah dia ada di baris ke-2, baris ke-1, baris ke-2. Ya, berarti saya isikan di sini 2 dan diisi false. Oke, saya klik. Sudah untuk penggunaan rumus VLOOKUP maupun VLOOKUP. Oke. Next, berikutnya adalah saya mencoba menggabungkan gitu ya, rumus VLOOKUP dengan fungsi string, VLOOKUP maupun VLOOKUP dengan fungsi string. Jadi kalau kita lihat di sini kodenya ada 5 digit, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, di mana A di sini di kode itu adalah by merek adalah A, J, L, N, S, T gitu ya. Sedangkan M di sini adalah untuk soundnya ya, MSW, MSW gitu ya. Sedangkan di baris ketiga, karakter ketiga 1, 2, 3, C itu adalah layar, C, F, L, P gitu ya. Ini maknanya P. Sedangkan dua karakter paling kanan itu kita menggunakan sebagai ukuran ya. Kita langsung saja masuk X, kemudian saya isi dulu merek kebetulan mereknya di sini menggunakan vertikal by column gitu ya, saya menggunakan VLOOKUP.
lookup value-nya saya menggunakan fungsi left karena saya mau mengambil satu karakter yang ada di kode. Oke, di sini saya ambil satu karakter, koma, satu. Dia akan muncul di sini adalah huruf A saja, sehingga dia nyambung dengan tabel merek. Tabel array-nya saya masukkan. Oke, di F4. Dia ada di kolom berapa? Kebetulan hanya dua kolom gitu ya. Kolom ke-1, kolom kedua. Jadi saya masukkan di kolom kedua. Kemudian diisi false. Benar ya, J adalah JPC, L adalah LG. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk yang sound, karena sound ini ditata secara baris, yaitu lookup. Saya masukkan di sini lookup. Nah, saya mau ngambil karakter yang dua dari sebelah kiri. Berarti saya menggunakan rumusnya adalah mid. Mid, buka kurung, klik di sini. Jadi masih ingat rumusnya mid, start number dan number karakter. 1, 2, mulai dari karakter kedua, start numbernya. Berapa karakter? Diambil satu karakter yang di sini. MS dan sebagainya. Kemudian saya masukkan di tabel array. Ini. Jangan lupa di absolute. Dia ada di baris kedua. Mono, stereo, subwoofer ini baris ke-1, baris kedua. Dia ada di baris kedua. Kemudian di false. Kemudian di klik. Saya copy ke bawah. Oke, berikutnya saya mengisi layar juga sama menggunakan rumus lookup digabungkan dengan rumus mid karena dia mengambil karakter ketiga. Seperti itu. Jadi saya masukkan di sini lookup. Oke. Kemudian saya gunakan mid. Nah, dari sini start number ke berapa? 1, 2, 3. Ketiga diambil satu karakter. Ya. Nah, di tabel array kita masukkan di sini. Jadi di F4 dia di baris ke-1, baris kedua. Jadi masih dimungkinkan mungkin ada di baris ketiga juga Anda masukkan di 3 gitu ya. Ini kebetulan barisnya cuma 2 saja. Saya mau ngisi mengambil dari baris kedua. Kemudian di false. Klik oke. Kalau lagi ke bawah sudah jalan. Oke, yang terakhir adalah ukuran. Saya mengambil 2 digit karakter, gitu ya. Jadi 2 digit karakter ini saya bisa menggunakan rumus left, gitu ya. Karena ini ditata secara VLOOKUP. Saya masukkan rumusnya adalah VLOOKUP, right. Rumusnya right sebelah kanan, ya maaf. Jadi diambil 2 karakter. Ya, 14. Hati-hati di sini 14-nya ada petik, makanya saya di sini kasih petik juga untuk penulisan. Kalau Anda ngetiknya cuma 14 saja, nanti nggak keluar hasilnya, karena nanti tipe datanya berbeda. Di sini tipe data numerik, di sini hasilnya adalah teks. Jadi di sini pastikan Anda kasih petik 1. Saya lihatkan, gitu ya. Tabel array-nya ada di sini. Di F4, ya. Kolom indeks ke 1, 2, gitu ya. Masukkan 2. Dan lengkapnya saya isi dengan for. Nah, oke, saya copy ya ke bawah. Nah, di sini hati-hati. Ya, Anda perhatikan di sini saya kasih petik. Kenapa saya kasih petik? Ketika saya nggak kasih petik, dia di sini tipe datanya adalah tipe data numerik. Padahal di sini rumusnya yang muncul adalah karena ada fungsi stringnya, dia diakui sebagai tipe data string atau teks. Sehingga saya di tabel ukuran ini saya berikan tanda petik 1 untuk merubah tipe datanya yang numerik menjadi tipe data string atau teks. Oke. Sekian yang bisa saya sharingkan dari refresh Excel, ya. Saya akan share juga materi Excelnya, jadi Anda bisa langsung berhenti. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.